Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan presentasikan tugas 1 dan 2. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rahmat Inomoto, NIM akhiran 10, dan teman saya. Kamu di saya, Man. Ya, nama saya Muhammad Samal Farisi dengan NIM akhir 060. Dan saya Izzy Angelina Tirta, NIM akhir 180. Oke, slide-nya. Soal permasalahan, sebuah perusahaan mengalami kelebihan bahan baku dalam kilogram berdasarkan fungsi fx sama dengan 500 min x kubik plus nx dengan x adalah jumlah karyawan yang bekerja. Berapakah nilai x jika perusahaan ingin tidak ada kelebihan bahan baku? Metode manakah yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut? Tinjau dari waktu, sumber daya, error, dan serta kecepatan dalam menemukan solusi. Untuk soal kedua, sebuah roket meluncur dengan fungsi Oke. VT sama dengan 50 plus NT min 5T 2 dengan T dalam detik beberapa detik yang diperlukan sehingga roket tersebut berhenti. Metode mana yang paling konvergen? Berikan penjelasan. Next. Problem statement 1. Function fx 500 min x kubik plus nx. Pertanyaan, berapa nilai x agar tidak ada kelebihan baku? Metode yang digunakan bisection, Newton-Raphson, regular fallacy, dan fixed method. Nah, untuk analisis bisection method itu metodenya cukup lambat karena menggunakan pembagian interval berulang kali hingga nilai fungsinya mendekati nol. Karena setiap iterasi hanya mengurangi ukuran interval sebesar setengah, kecepatan konvergensi cukup lambat. Sumber daya bisection sangat stabil dan sederhana. Untuk error, bisection memastikan bahwa solusi berada dalam interval yang terdefinisi dengan baik, sehingga error dalam metode ini dapat diperkirakan dan dikendalikan dengan mengecilkan interval. Kesimpulan, efisien dari segi stabilitas dan ketepatan, tetapi lambat dalam menemukan solusi. Next. Analisis Newton-Raphson method, waktu dan kecepatan. Metode ini sangat cepat jika perkiraan awal mendekati akar. Konvergensi kuadratik artinya setiap iterasi memperbaiki solusi secara signifikan. Untuk sumber daya, Newton-Raphson menggunakan turunan fungsi sehingga memerlukan sumber daya tambahan untuk menghitung derivatif. Untuk error cenderung cepat turun karena dalam setiap iterasi jika diperkirakan awal cukup baik. Namun jika metode ini tidak bisa stabil atau gagal konvergen jika titik awal jauh dari akar. Kesimpulan, sangat efisien dalam menemukan solusi cepat jika perkiraan awal dekat dengan akar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Regular fallacy method. Waktu dan kecepatan mirip dengan bisection, namun lebih cepat karena menyesuaikan titik evaluasi dengan nilai fungsi. Sehingga interval yang lebih mungkin memiliki akar diprioritaskan. Untuk sumber daya, regular fallacy tidak memerlukan turunan, sehingga sumber daya yang diperlukan hampir sama dengan bisection. Untuk error, konvergensi lebih cepat dan error berkurang lebih cepat dibandingkan bisection. Namun masih ada kemungkinan metode ini gagal mempersempit interval jika akar berbeda jauh dari ujung interval. Dan akhirnya itu kesimpulan, metode ini cukup efisien, stabil, dan biasanya lebih cepat daripada bisection, tetapi tidak secepat Newton-Raphson. Selanjutnya yaitu fixed point. Di waktu dan kecepatan ini dia itu butuh waktu yang bersamaan dan kecepatan konvergensi yang seringkali lebih lambat. Dan itu dibandingkan metode lainnya. Untuk sumber daya, fixed point sangat sederhana dan tidak membutuhkan turunan, sehingga hemat sumber daya. Dan untuk error sendiri, keberhasilan fixed point sangat bergantung pada pemilihan fungsi, transformasi yang tepat agar konvergen. Jika tidak dipilih dengan baik, metode ini bisa tidak konvergen atau lambat konvergen. Kesimpulan, bukan metode paling efisien dalam banyak kasus karena kecepatan konvergensinya rendah dan tidak selalu konvergen.
Untuk conclusion problem 1, grafik ini menunjukkan perbandingan konvergen 4 metode numerik dalam menyelesaikan kelebihan bahan baku. Newton Raphson yang warnanya oranye, habis itu konvergen tercepat error itu drastis dalam sedikit iterasi, tetapi memerlukan perkiraan awal yang baik. Regula Falsi yang berwarna merah lebih cepat dari dissection dengan bentukan error yang tajam awalnya, namun melambat di akhir. Dissection yang warna kuning stabil tapi konvergensinya lambat, membutuhkan lebih banyak iterasi. Yang terakhir yaitu fixed point yang warna ungu, tidak konvergen, error tidak menurun, menunjukkan metode ini tidak cocok dalam kasus ini. Untuk problem statement 2, yaitu fungsinya V buka kurung T tutup kurung sama dengan 50 ditambah NT dikurangi 5T akar 2. Pertanyaan beberapa waktu T hingga roket berhenti. Metode yang digunakan adalah dissection, Newton Raphson, Regula Falsi, dan fixed point. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk dissection method hasilnya itu kan 4, 3, 1, 6, 7. Itu kecepatan konvergensinya metode dissection memiliki kecepatan konvergensi yang lambat linear karena setiap iterasi hanya mempersempit interval sebesar setengahnya. Kemudian stabilisasi dan sumber daya. Dissection sangat stabil dan hanya memerlukan evaluasi fungsi tanpa perhitungan turunan. Kemudian untuk kesimpulannya, stabilisasi tinggi tetapi kecepatan konvergensi rendah sehingga dissection bisa memerlukan lebih banyak iterasi untuk mencapai hasil yang akurat. Next. Untuk Newton-Raphson method, hasilnya kan sama, 4, 3, 1, 6, 6, 2. Kecepatan konvergensinya, Newton-Raphson memiliki konvergensi kuadratik yang berarti setiap iterasi mendekati solusi secara signifikan lebih cepat jika perkiraan awal dengan akar. Untuk stabilitas dan sumber daya, metode ini bergantung pada turunan fungsi, sehingga memerlukan perhitungan tambahan. Selain itu, jika perwakilan awal jauh akar akan atau turunan hampir nol, metode ini bisa menjadi tidak stabil. Untuk kesimpulannya, paling cepat konvergen jika perkiraan awal mendekati akar, tetapi stabilitas bisa menjadi masalah jika perkiraan awal kurang akurat atau jika turunan sulit dihitung. Next. Untuk analisis regula Falsi method, hasilnya tetap 43162, yaitu ada kecepatan konvergensi. Regula Falsi biasanya lebih cepat dari dissection karena interval disesuaikan dengan nilai fungsi, sehingga titik yang lebih dekat dengan akar lebih diprioritaskan. Konvergensinya lebih cepat daripada dissection, tetapi umumnya lebih lambat daripada Newton-Raphson. Untuk stabilitas dan sumber daya, metode ini stabil dan tidak memerlukan perhitungan turunan. Ini berarti metode ini hemat sumber daya dan tetap cukup cepat dalam menemukan akar. Untuk kesimpulannya, regula Falsi cukup cepat dan stabil, membuatnya menjadi metode pilihan jika stabilisasi lebih penting daripada kecepatan tertinggi. Next. Yaitu untuk yang terakhir, fixed point method, hasilnya fixed point tidak memberikan hasil konvergen yang valid, menghasilkan nilai tak terhingga karena fungsi tidak memenuhi syarat konvergensi dalam bentuk ini. Kecepatan konvergensi metode ini tidak konvergen pada kasus ini karena transformasi fungsi yang dipilih tidak memenuhi syarat untuk konvergensi. Untuk stabilitas dan sumber daya, fixed point bisa menjadi tidak stabil dan memerlukan transformasi fungsi yang dipilih dengan sangat hati-hati agar tetap konvergen. Untuk kesimpulan, tidak efisien atau praktis dalam kasus ini karena gagal mencapai solusi yang valid. Next. Untuk kesimpulan akhir dari keempat metode ini, Newton-Raphson yang paling cepat jika perkiraan awal cukup dekat dengan akar. Dissection dan regula Falsi memberikan stabilitas lebih baik dengan memastikan akar tetap berada dalam interval. Fixed point dapat menjadi pilihan sederhana, tetapi harus hati-hati dalam memilih bentuk akar konvergen. Kemudian ada beberapa metode dan metode dissection, Newton-Raphson, fixed point, dan regula Falsi. Untuk dissection bekerja dengan cara membagi dua interval setiap iterasi. Metode ini dijamin konvergen selama intervalnya valid. Untuk Newton-Raphson merupakan metode yang cepat karena menggunakan turunan untuk memperkirakan akar baru. Kecepatan konvergensi sangat tinggi, terutama jika titik awal dekat dengan akar. Untuk fixed point adalah metode yang mengubah bentuk fungsi sehingga X, Gx, dan akar ditemukan dengan
mencari titik tetap dari fungsi G. Konvergensi bergantung pada penilaian fungsi G dan titik awal. Untuk terakhir, metode regulasi lebih cepat dan bisection dan menjaga akar tetap berada dalam interval memiliki potensi konvergensi yang lebih cepat daripada bisection. Oke, akan lanjut ke PPT 2. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini yang di pertama kali ini saya eh, untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang. Sebuah perusahaan menghasilkan produk di dalam sesuai dengan banyak pekerjaannya yaitu X. Dan data diberikan menunjukkan hubungan antara jumlah pekerja X dan jumlah produk yang dihasilkan menggunakan berbagai metode interpolasi dan penyelesaian sistem persamaan linear untuk memodelkan data. Untuk pertama ada tabel datanya yaitu diminta untuk memprediksi jumlah produk ketika jumlah pekerja dalam 350 menggunakan metode interpolasi. Yang pertama ini ada tabel yang merealisasikan yaitu kalau misalnya ada X yaitu sama dengan 100 1 sampai 500. Kalau misalkan X0 Y0-nya sama dengan 100 banding 12, jadinya ya jadi sama dengan X1 Y1 tinggal ya jadi tinggal terhubung antara begitu X1 Y1 Y2 Y2 dan sampai Y4. Eh, di sini ada pembentukan polinom Newtonnya, yaitu Px sama dengan Y0 dan X dikurangi X0. Dan selanjutnya yaitu dengan substitusi nilai yang sudah kita hitung, yaitu dengan Px sama dengan 12 tambah kali min 100. Begitu-begitu terus. Terus juga dan ada hitung nilai interpolasi untuk X sama dengan 350 X. Sekarang kita substitusikan X 350 ke dalam polinom Newton. Seperti yang ada rumus di bawah dengan menunjukkan yang hasil 27,3125. Untuk metode interpolasi yang kita gunakan yaitu Lagrange itu menggunakan koefisiensi yang didapat dari perbedaan terbagi polinom Newton untuk interpolasi adalah Px ini yang ditampilkan di layar terutama yaitu substitusi nilai yang sudah kita hitung juga di polinom Lagrange-nya juga yang hasilnya 27,1953. Selanjutnya yaitu ada menyusun spline kubik dan menentukan polinom Lagrange dari data yang diberikan. Kita memiliki 5 titik. Ada titik X0, Y0 sama dengan 112 yang tadi kita tentukan di awal. Karena ordernya 3, kita akan menggunakan 4 titik terdekat, yaitu X0 sama dengan 100X, X1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300X, dan X ketiga sama dengan 400. Membangun polinom Lagrange untuk 4 titik dan menyusun polinom Lagrange dengan menggunakan metode interpolasi Lagrange dan 4 titik. Dan dari data terdekat order 3, kita mendapatkan nilai produk yang diperkirakan pada X 350 adalah 27,1953. Dan hasil perhitungan di sini yaitu dengan menggunakan pada interval 300 dan 400, SX sama dengan A tambah B, X min X1, XI tutup kurung plus ditambah C, buka kurung X dikurangi X1, tutup kurung dipangkatkan 2, dan seterusnya dengan koefisien yang diperoleh barusan yaitu A sama dengan 25, B 0,18, C sama dengan minus 0,08, dan D sama dengan 0,0004 dengan substitusi X sama dengan 350. Nah, dimasukkan ke dalam rumus dan ditemukannya hasilnya 26,875. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear untuk soalnya X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1 plus M plus 1. X1 plus MX2 plus X3 sama dengan 2 plus M. X1 plus X2 plus MX3 sama dengan 1 plus 1 plus M. Jadi di sini kita dapat M sama dengan 10 plus 1, jadi 11 plus X1 plus X2 plus X3 sama dengan 13. X1 plus 11 X2 plus X3 sama dengan 13. X1 plus X2 plus 11 X3 sama dengan 12. Next. Next, Mas.
Untuk metode Gauss-Jordan yaitu langkah-langkahnya pertama yaitu menyusun matriks augment seperti di tabel ini. Yang kedua adalah membuat elemen diagonal utama menjadi satu baris. Dan selanjutnya yaitu mengeliminasi elemen di bawah elemen pertama. Yang selanjutnya yaitu membuat elemen diagonal kedua menjadi satu. Mengeliminasi elemen di bawah dan atas elemen kedua. Dan untuk jawabannya kita dapat X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. Next. Selanjutnya itu metode Gauss-Seidel. Untuk pengerjaannya kita untuk sistem persamaan seperti di gambar. Dan lanjut kita iterasi pada iterasi pertama, kedua, dan sampai ketiga. Dan kita mendapatkan hasil X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada metode dekomposisi LU menyusun matriks A dan vektor B. Untuk A yaitu yang tertera pada tabel ada 11, kemudian yang B sama dengan 13, 13, 12. Untuk dekomposisi LU sendiri itu ada yang ada pada tabel tersebut yang telah kita cantumkan. Kemudian untuk menyelesaikan sistem persamaan AX sama dengan A titik X sama dengan B dengan LU, yang pertama itu kita dengan menyelesaikan dengan apa itu L Y sama dengan B seperti gambar yang telah kita cantumkan, dan yang kedua itu menyelesaikan dengan UXY. Nah, hasilnya dengan cara-cara tersebut yaitu dengan melakukan langkah tadi kita mendapatkan solusi sistem persamaan linier yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1. Kemudian untuk kesimpulan yaitu yang pertama berbagai metode interpolasi memberikan hasil yang akurat untuk memprediksi nilai Y pada X yaitu sama dengan 350. Untuk yang kedua, sistem persamaan linear berhasil diselesaikan menggunakan metode numerik dengan hasil yang konsisten. Kemudian yang ketiga, metode numerik sangat efektif untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah berbasis data. Sekian dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf karena kalau misalnya ada salah kata. Kalau bisa saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.